Halo semuanya, langsung aja ya kita mulai sesi bedah materi kali ini. Saya antusias banget nih, karena kita mau membedah sebuah tulisan konseptual dari Ivan Bartels yang sukses banget memprovokasi cara kita mikir soal fondasi pelayanan. Buat saya yang suka banget mengurai ide-ide rumit, argumen di materi ini benar-benar tajam. Fokus kita hari ini adalah satu esensi, beragam peran, dan kenapa sih pemahaman teologis itu diklaim sebagai sebuah kebutuhan mutlak di dalam pelayanan. Kita bakal bongkar ide ini lapis demi lapis ya. Oke, untuk ngebuka bahasan ini, mari kita masuk ke satu analogi yang pasti gampang banget dipahami. Ekosistem sepak bola. Coba deh kalian pikirin, siapa sih yang sebenarnya memenangkan sebuah pertandingan sepak bola? Kalau kita lagi nonton matchnya, kan mata kita otomatis cuma fokus ke 11 pemain di lapangan yang lagi ngejar bola, nyetak gol, terus selebrasi. Tapi materi kita hari ini ngajak kita buat ngintip jauh ke balik layar. Keberhasilan 11 orang di lapangan itu nggak berdiri sendiri loh. Ada struktur masif yang kerja mati-matian dalam diam di belakang mereka. Ekosistem di ruang ganti itu ternyata kompleks banget. Di sana ada pelatih kepala, pelatih kiper, analis data yang ngamatin setiap detail pergerakan pemain, tim medis, ahli gizi yang ngitung kalori, sampai manajemen operasional. Padahal, satu pun dari mereka ini nggak ada yang ikut nendang bola pas peluit ditiup. Tapi coba tebak, mereka semua punya satu tujuan yang benar-benar konvergen, memaksimalkan performa para pemain di lapangan hijau. Nah, poin krusialnya di sini. Ada syarat mutlak yang nggak bisa ditawar. Mereka wajib paham anatomi sepak bola. Bayangin aja, gimana jadinya kalau seorang analis data atau ahli gizi di klub itu sama sekali nggak ngerti aturan dasar sepak bola? Keterlibatan mereka bukannya ngebantu, malah bakal jadi anomali yang nggak cawin tim kan? Pemahaman mendasar soal gamenya itu harga mati, nggak peduli apa posisi kamu di luar lapangan. Penulis selalu memindahkan prinsip ini secara smooth banget ke ranah spiritual. Mari kita lihat anatomi pelayanan gereja. Gereja itu kan diibaratkan kayak satu tubuh, tapi fungsinya beda-beda. Sama persis kayak staf klub bola tadi, peran di gereja juga sangat spesifik. Kalau di bola ada analis data atau tim medis, di gereja kita punya pelayan musik, pelayan diakonia, sampai mereka yang ngurusin tata kelola keuangan. Intinya, mereka beroperasi pakai prinsip struktural yang sama persis, fungsinya beda-beda, tapi tujuannya sama. Terus kesimpulannya apa dari perbandingan tadi? Gini, kalau staf klub bola mutlak harus ngerti bola, maka beragamnya peran di gereja juga nuntut satu fondasi yang seragam. Setiap sukarelawan atau pekerja gereja wajib punya pemahaman teologis yang mapan. Sederhananya, kamu nggak bisa ngurusin keuangan gereja atau sekedar main gitar di ibadah kalau kamu nggak ngerti fondasi teologi. Sama kayak ahli gizi tadi, yang nggak bakal bisa kerja kalau buta soal sepak bola. Lalu, untuk apa sih semua itu? Visi absolutnya adalah proklamasi Injil. Biasanya ya, pas dengar kata teologi, kita langsung mikir soal buku-buku tebal akademis yang cuma dibaca pendeta. Tapi tenang, kewajiban buat paham teologi ini bukan berarti mau ngubah setiap aktivis gereja, pemusik, atau bendahara jadi pengkhotbah dadakan di atas mimbar. Bukan itu poinnya. Tujuan dari teologi di sini bukan buat menyeragamkan profesi pelayanannya, tapi untuk menyatukan fondasi cara mikirnya. Dan fondasi mikir itu menyatu buat satu hal, menyelaraskan kesadaran kolektif kita menuju satu visi yang absolut tadi, yaitu proklamasi Injil Kristus. Artinya apa? Entah kamu lagi sibuk ngerekap keuangan mingguan, gulung-gulung kabel sound system, atau sekedar senyum nyambut tamu di pintu depan, tujuan akhir kamu itu satu, menyokong dan menggaungkan Injil. Teologi itu kompasnya supaya kita semua jalan ke arah yang sama. Di titik ini, mari kita pelanin ritmenya sebentar. Saya mau ngajak kalian buat bener-bener ngevaluasi paradigma kita soal mengenal Allah yang kita layani. Coba deh renungin pertanyaan ini baik-baik. Mungkinkah kita melayani dengan sangat luar biasa tanpa benar-benar tahu siapa dan apa yang lagi kita layani? Berdasarkan argumen yang lagi kita bedah ini, jawabannya tegas, nggak mungkin. Melayani tanpa benar-benar kenal siapa Tuhan kita, itu ibarat kita lari sprint, tapi di tempat yang gelap gulita. Makanya, kita masuk ke definisi fundamental ini. Teologi itu lebih dari sekedar materi hafalan. Di sini dijelaskan bahwa teologi adalah satu-satunya episteme atau sistem pengetahuan yang valid untuk sungguh-sungguh mengenal Allah. Dan kerennya, ini cuma bisa terjadi karena Allah sendiri yang berinisiatif menyingkapkan dirinya ke kita. Jadi, teologi itu benarnya adalah sebuah tindakan intim yang mutlak kita butuhin supaya kita kenal siapa bos yang kita layani. Untuk mengunci argumen ini, materi kita melabuhkannya pada satu ayat kunci dari Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kutipan ini jadi otoritas tertinggi yang negasin kalau pengenalan kita akan Allah
Dan tentu aja, fondasi teologi kita itu harus 100% bersumber dari firman yang udah diwahyukan. Tapi, gimana dong kalau fondasi teologis yang esensial ini kita skip atau kita abaikan? Inilah yang disebut dengan bahaya kosmetik religius. Tanpa adanya teologi yang bersumber dari wahyu tadi, semua kegiatan pelayanan yang dari luar kelihatan super luhur, sibuk, dan bersemangat, itu sebenarnya lagi terancam mengalami reduksi makna. Semua keringat, rajinnya datang rapat, dan loyalitas kita ke organisasi gereja itu bisa mendadak berubah jadi cangkang kosong kalau substansi pengenalan akan Tuhannya hilang. Nah, ini mungkin bagian yang paling nampar dari seluruh materi ini. Penulis ngebongkar apa kenyataan pahitnya tanpa teologi yang benar. Semua kesibukan kita itu cuma berubah jadi topeng artifisial, kosmetik doang. Tanpa teologi pada hakikatnya, kita ini bukan lagi ngelayanin Tuhan loh. Kita cuma lagi mengabdi sama ego kita sendiri, menuhin ambisi pribadi, dan memuaskan kesombongan kita. Wah, ini benar-benar peringatan keras buat siapa aja yang ambil bagian dalam pelayanan. Yang akhirnya membawa kita ke konklusi dari sesi bedah materi hari ini. Pelayanan yang sejati itu gak dimulai dari seberapa sibuknya kita ngelakuin sesuatu buat Tuhan, tapi itu semua berawal dari seberapa dalam kita mengenal Allah yang kita layani. Balik lagi ke analogi sepak bola di awal tadi ya, esensi pelayanan itu 100% bergantung sama pengenalan teologis akan Tuhannya. Gimana? Menarik banget kan? Coba deh luangin waktu sebentar untuk ngevaluasi lagi fondasi dari pelayanan kalian selama ini. Terima kasih ya udah ngikutin eksplorasi materi hari ini dan tetap semangat ngegali kedalaman pemahaman kita.